Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Dana Subagio di channel YouTubeku. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, supaya channel ini berkembang. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan penyemprotan. Penyemprotan kita lakukan kepada tanaman-tanaman kita. Penyemprotan apa yang akan kita lakukan? Nah, lihat yuk, sini yuk. Kita akan melakukan penyemprotan untuk membasmi kutu. Nah, ini nih, kelihatan ya, tanaman aku kena kutu. Ini sih kayaknya kutu putih. Kemudian ini di belakangnya juga kena kutu juga, kuning-kuning kayak gini nih teman-teman. Kalau sudah kena kutu ini nanti daunnya lama-lama akan gosong. Ini banyak nih. Nah, nanti lama-lama daunnya akan gosong dan akan kering. Nah, kayak gini dia. Ini sudah. Oh, ini memang kering ya, bukan kena kutu. Jadi kita akan merawat tanaman kita hari ini. Oh ya teman-teman, banyak yang bilang sama saya, kenapa tanamannya harus disemprot? Padahal kita hanya bertanaman hias rumahan. Sebenarnya tanaman hias rumahan, skala rumahan ataupun skala besar tetap harus dirawat ya tanamannya, karena kalau kita tidak rawat nanti tanamannya akan lama-lama akan mati, sakit dan tidak enak untuk dilihat. Obat semprotnya kita lihat nanti di sana ya. Nah teman-teman, jadi obat yang saya gunakan untuk membersihkan kutu di rumah saya adalah Kurakron. Ini bukan iklan ya, karena saya memang pakai ini gitu. Jadi Kurakron ini adalah insektisida. Teman-teman, bedanya kita di sawah dengan kita di rumah tangga, kita hanya cukup menggunakan Kurakron dengan dosis rendah. Kalau kita baca di labelnya ini, kita menggunakan 1 sampai 2 mili per liter air. Nah, tapi di sini kita cukup menggunakan 1 mili per liter air. Jadinya kita gunakan dosis terendahnya ya. Saya punya semprotan saya ukurannya 2 liter, jadi kita gunakan sebanyak 2 mili. Kita pakai. Oh, sudah? Oke teman-teman, saya punya spade saya ukuran 1 mili. Langsung aja. Belum masuk ya? Aku pikir sudah masuk. Ya, 1, 2. Cukup 2 mili saja teman-teman. Aromanya semriwing. Ini kita jauhkan dari gangguan anak-anak. Ini kita isi airnya sebanyak 2 liter. Ya, cukup dia 2 liter. Ini ada garisnya. Oh, kurang dikit. Kalau di rumah saya teman-teman, kutu itu banyak ya, karena di rumah saya ada beberapa tanaman yang disukai sama kutu. Misalnya di rumah saya ada tanaman serikaya itu sangat disukai sama kutu, sehingga tanaman-tanaman yang ada di bawahnya itu bisa tertular. Nah, mulai teman-teman ya, ini proses penyemprotannya. Semprotkan di bawah daun, karena kutu-kutu itu biasanya sembunyinya di bawah, nempelnya di belakang daun. Dia nggak nempel di depan, dia nempelnya di belakang. Kutu-kutu ini menghisap sari-sari dari daun untuk makan. Jadinya itu yang membuat daun-daun rusak kalau sudah kena kutu. Ini parah banget ya teman-teman ya. Teman-teman, ini parah banget, tanaman saya ini sudah kena kutu separah ini. Susah sendiri. Ini tanaman plumeria ya teman-teman. Tanaman plumeria juga sangat disukai sama kutu. Jadi kalau punya plumeria, kemudian tanaman kedua yang disuka juga sama kutu adalah jambu. Di bawah jambu saya naruh banyak tanaman hias. Nah, jadi
Jadi ini harus disemprot juga, karena kalau nanti tanaman ini jambu ini kena kutu, otomatis tanaman di bawahnya juga akan tertular. Kita banyak naruh anggrek di sini teman-teman. Ada anggrek dendrobium, ada beberapa macam. Pohon jambu ya, pohon jambu tuh disenengin banget sama kutu. Ini kita semprot aja ya. Ini banyak kutunya, nggak terlalu banyak karena ini saya rutin semprot ya. Jadi tanaman itu perlu disemprot secara rutin. Teman-teman harus hati-hati dalam penyemprotan. Kalau saya menyemprot itu sebulan 1 kali dengan dosis yang rendah. Cara menyemprot kutu ada beberapa macam. Ada yang harus dibersihkan dulu kutunya. Kita lihat di sini ya. Saya punya Dieffenbachia nih teman-teman. Dieffenbachia ini dulu terkena kutu sisik. Jadi di belakang daunnya penuh dengan kutu sisik. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada, ini kutunya sudah bersih. Jadi kalau kutu putih teman-teman bisa dilap aja baru disemprot. Tapi kalau kutu sisik teman-teman harus kerik dulu kutunya baru disemprot ya teman-teman ya. Dikerik dulu baru disemprot. Jadi ini di atas kita ada pohon jambu, pohon mangga yang sama-sama rentan kutu. Kita lihat sih teman-teman, di belakang daun itu penting ya. Teman-teman bisa lihat di belakang daun anthurium ini bersih, nggak ada kutu. Karena alhamdulillah rajin disemprot. Tanaman-tanaman yang lain ini juga rajin disemprot. Jadi teman-teman, nyemprot itu bukan hanya untuk membasmi kutu ya. Nyemprot itu juga untuk tindakan preventif kita supaya tanaman kita tetap sehat. Jadi jangan hanya nyemprot ketika ada kutu. Sebaiknya kalau teman-teman mau nyemprot bisa dilakukan ada atau tidak ada kutu ya tetap disemprot. Karena kalau teman-teman lihat pagi-pagi biasanya jam 7, jam setengah 7 itu biasanya kutu-kutu lagi pada terbang tuh. Kutu-kutu pada terbang dan hinggap di pohon-pohon yang tidak pernah disemprot. Jadi kita harus lebih berhati-hati ya teman-teman ya kalau punya tanaman. Ini kemarin saya di berkalatea, ini juga baru datang dari saya beli online. Jadi juga ini harus disemprot ya. Ini tuh ada potensi punya kutu. Teman-teman kalau nyemprot sebaiknya pakai sarung tangan ya. Ini kalau saya agak bandel ini. Bersihkan teman-teman tanaman saya tidak ada kutunya. Dan memang rajin disemprot. Nah teman-teman bisa dilihat ya, di tanaman sukulen aku juga banyak kutunya. Ini tanaman sukulen yang baru kita tanam kemarin, yang di video sebelumnya ya. Tapi ternyata dia membawa kutu, entah kena di sini apa enggak, dari mana gitu. Ini cuman kalau mau dibersihkan kan agak susah ya masukin apa gitu. Jadi kita semprot aja nih teman-teman. Kita semprot biar si kutu-kutunya pada mati. Karena nanti kalau didiemin ini tuh bisa berbahaya, lama nanti jadi pada mati. Benar-benar tidak indah, percaya deh teman-teman. Kita menanam tanaman hias itu kan tujuannya supaya hati senang ya. Tapi kalau tanaman pada rusak kan percuma juga. Dikeringkan daunnya. Karena air merusak daun sukulen. Oke ya. Nanti jangan kesini ya, ibu nyemprot ya. Selain tanaman tadi, tanaman Kamboja Jepang atau apa sih namanya ini, aku lupa. Kamboja Jepang atau apa ya, aku lupa. Ini juga sangat disukai kutu. Ini tanaman ini dulu nggak bisa berbunga dengan bagus karena kutunya banyak. Tapi setelah aku rajin semprot, dia tidak balik lagi kutunya, tidak balik lagi. Dia tidak berani kesini.
Ini ada aglonema juga, penting banget disemprot. Nah, ini plumeria ini saya taruh dalam pot. Ini penting juga buat disemprot ya teman-teman ya, karena kutunya banyak. Jadi sebenarnya teman-teman mau di lahan pertanian kah atau mau di rumah, yang namanya kita bertanaman itu bercocok tanam harus rajin merawat, jangan hanya bisa nanam aja. Nah, kita punya sansevieria. Sansevieria ini di pangkalnya itu sering ada kutunya. Jadi dicek dulu ya, kalau ada kutunya sebaiknya dilap. Nih kita punya yang ada kutunya. Nih ya teman-teman ya, ini kutu. Jadi kalau kayak gini nih, kalau saya lap dulu. Kalau nggak dilap dia nggak hilang kadang-kadang. Kalau sudah dilap tinggal disemprot lagi. Teman-teman kalau habis main kurakron gini jangan lupa nanti cuci tangan ya, cuci tangan pakai sabun, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, ini rombongan aglonema saya. Aglonemanya nggak banyak sih teman-teman, cuma sedikit, tapi kalau nggak dirawat ya kan kasihan. Oke, kita ke sebelah sana yuk. Ini juga teman-teman, semua belakang daun harus disemprot dengan baik, karena kalau tidak kutu-kutunya akan menempel. Ini kalau saya episia harus, soalnya episia itu tidak disuka sama kutu ya teman-teman ya, jadi harus ekstra nyiramnya di dalam-dalam ini, di antara daun-daunnya ini. Oke teman-teman, kurang lebih begitulah ya proses saya dalam menjaga kesehatan tanaman saya dari serangan kutu. Sebenarnya bukan hanya kutu saja yang harus kita antisipasi agar tidak menyerang tanaman kita, ada banyak jenis-jenis hama lain. Oh ya teman-teman, hama itu tidak bisa kita musnahkan, tapi bisa kita kendalikan. Salah satu cara kita mengendalikan adalah dengan menggunakan insektisida. Bisa mau yang alami boleh, kalau alami bisa menggunakan tembakau, tapi kalau saya memilih yang kimia tapi dosisnya rendah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman. Yang saya sampaikan ini adalah versi saya, cara yang biasa saya lakukan di halaman saya. Mohon maaf nanti bila ada yang tidak sepaham atau tidak sependapat, nanti bisa caranya berbeda masing-masing, monggo. Jangan lupa setelah menyiram tanaman, menyemprot tanaman dengan insektisida kimia, jangan lupa untuk tetap cuci tangan pakai sabun supaya tidak keracunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.